adanya putusan di mana saya harus membayar 140 miliar dengan alasan pengembalian gaji sejak saya bekerja di Bluebird sampai tanggal gugatan. Itu puluhan tahun, 50 tahun lebih. Ya, jadi dan di samping itu juga pencemaran nama baik Bluebird. Sekarang apakah ada buktinya? Apakah bisa gaji diminta kembali? Kalau mau pecat dong. Tapi bagaimana mereka? Alasannya apa? Hanya satu orang saksi mengatakan, yang sekretaris pribadinya mengatakan bahwa saya kurang berprestasi. Apa buktinya? Begitu, sekarang saya memberikan saksi-saksi saya. Saksi dia saja 3 orang tidak berani bicara. Saksi saya 5 orang. Mereka mengatakan saya yang paling rajin bekerja dan mengatakan bahwa saya menyelesaikan semua desain program komputer yang berada di Bluebird yang sekarang dipakai untuk call dan untuk lain-lain. Ya, kalau memang tidak berprestasi, bodoh banget. Kenapa kok berani? Itu kan suatu pekerjaan yang sangat berbahaya untuk diserahkan ke saya. Jadi di situ ketahuan bohongnya. Tapi kenapa pengadilan bisa menerima? Lalu apalagi di situ PT Bluebird Taxi tidak terdaftar di Kemenkumham. Aneh kan? Orang tidak akan percaya. Saya punya suratnya ini. Bahwa dia tidak terdaftar di Kemenkumham. Tidak terdaftar karena apa? Pada saat awal dia terdaftar. Kemudian dia tidak lagi terdaftar. Karena apa? Ada perlunya. Perlunya apa? Mencuri logo, mencuri hak paten. Hak paten itu dicuri. Ya, terserah apa namanya, dicuri atau bukan, pokoknya itulah yang terjadi. Kemudian apalagi namanya PT Bluebird Taxi itu perusahaan yang pada saat itu sudah jaya sekali. Tapi apa yang terjadi? Didirikan PT Bluebird tanpa kata taksi. Itu tidak bisa kalau perusahaannya tidak ditutup dulu. Tapi dalam keadaan begitu, pengadilan seharusnya tidak boleh melanjutkan. Suruh dong resmikan dulu PT-nya, atau jangan pakai nama PT. Tapi tetap berjalan. Kemudian kita lanjutkan lagi pencemaran nama baik. Apa sih yang dicemarkan? Buktikan dulu. Ada. Oh, ini orang ini nggak mau karena saya sudah mencemarkan nama baiknya, sudah jelek. Coba tanya di luar. Dan coba tanya, apakah ada kerugiannya? Kalau secara lisan mereka katakan bahwa karena perbuatan saya, maka mereka mencapai taraf sekarang. Kalau saya tidak berbuat apa-apa, maka 2 kali lipat hartanya. Tapi ini lisan, jadi saya tidak bisa mempertanggungjawabkan. Tapi apakah pantas seperti itu? Apakah percaya? Kemudian yang nyata lagi, yang di bank. Karena yang ditanyakan di bank, katanya tidak mendapatkan akun. Kenapa? Ya, PT-nya tidak terdaftar. Kok akhirnya semuanya saya yang salah? Saya ambil deposito saya pribadi, saya salah lagi. Ada perbuatan yang akhirnya dilaporkan ke pidana, tapi pidana tidak menemukan apa-apa, kok saya lagi yang salah. Jadi kok bisa semena-mena begitu? Heran saya. Jadi saya pikir keterlaluan juga, konyol saya bilang. Pengadilannya konyol, putusannya konyol, gugatannya juga tak kembalikan ya. Sekarang ada bagaimana hubungannya dengan Nikita Willy. Jadi PT Bluebird Taxi berdiri tahun 71. Di situ ada 4 pengusaha yang tadinya tidak saling mengenal, menyetor modalnya, menyetor tenaga kerjanya karena mereka juga level direktur sebelumnya. Tapi akhirnya satu persatu tergeser. Mulai 831, 911. Akhirnya ada lagi yang akhirnya dianiaya, yang pernah heboh meminta gugatan 11T. Itu pernah heboh sampai kepala kepolisian pada saat itu juga digugat.
dia juga akhirnya kalah. Tapi kalau saya saksikan sendiri apa yang terjadi dan ada visionnya. Kemudian terakhir saya, jadi saya ini masih giliran terakhir. Dan sekarang saham saya tidak pernah mendapatkan dividen. Kemana dividen saya? Saya pertanyakan. Lalu dari pemegang saham saya secara diam-diam dialihkan. Kok bisa? Jadi ada notarisnya itu membuat akte tanpa saya dan akhirnya saya hilang. Begitu mudah. Tapi juga tidak ada pembayaran juga tidak. Saya tahunya itu setelah puluhan tahun, belasan tahun. Sekarang dengan dividen tidak pernah dibayar, dengan saham saya tiba-tiba hilang, beralih ke bapaknya Indra Priawan dan Purnomo. Sekarang mereka hidup super mewah. Sekarang kira-kira uang dari mana? Indra Priawan juga setahu saya tidak bekerja. Apakah betul dari Nikita Willy berhasil untuk menghasilkan uang sebanyak itu sampai bisa hidup seperti itu? Tinggal masing-masing menilai. Harta saya yang beralih. Jadi harta saya beralih. Sekarang saya curiga, saya tidak bisa membuktikan apakah mereka ada juga triliunan dari negara sendiri, saya nggak tahu. Tapi dari saya triliunan yang diambil. Sekarang kalian yang lain coba masing-masing menilai kira-kira harta siapa yang dipakai. Menjadi 0,05% dari 21,7%. Tahu, kita tunggu keadilan di negara ini. Untuk merangkul juga semua anak Chandra. Tapi karena itu mereka, saya sampai sekian kali terancam jiwa kan, sampai penculikan dan lain-lain. Sejak tahun 71 sampai sekarang 54 tahun, nol yang saya terima. Sekarang tinggal dilihat dari dividen dari saya, dari harta saya, apakah bukan wajar jika orang menganggap bahwa itulah yang dipakai untuk berfoya-foya. 100 M ya kira-kira kali 40 M itu minimal. Menggunakan semua fasilitas Medibututas itu barangkali ya jauh 400 kali. 400 M. Membayangkan. Saya seorang ibu, suami sudah tidak ada. Sekarang usia saya berapa tahun lagi saya akan hidup? Ini secara umum ya. Sekarang anak turunan saya berapa tahun lagi? Sekarang wajar nggak jika saya akan berjuang mati-matian, terserah saya nanti mau ditangkap atau tidak, demi untuk anak cucu. Ini sudah suatu hal yang sangat-sangat wajar bagi seorang ibu memperjuangkan supaya anak saya jangan sengsara seumur hidup sampai anak turunan. Tidak ada jalan lain. Jadi bukan dendam, walaupun pengadilannya konyol. Tapi saya bukan masalah dendam, tapi masalah hak saya perjuangkan. Apalagi karena sudah terbawa pada anak turunan yang harus disengsarakan. Itu pada gila atau mereka super serakah. Silahkan laporkan polisi bahwa saya mengatakan super serakah dan tangkap, daripada saya ditangkap hanya karena perbuatan tidak menyenangkan. Pertama jelas bahwa supaya diketahui oleh orang lain, itu saya juga tetap berjuang. Siapa tahu karena sudah terlanjur diketahui masyarakat banyak, pengadilan juga malu. Siapa tahu karena langkah demi langkah betul-betul konyol. Jelas keadilan tidak ada lain dari keadilan. Keadilan dan jangan menyimpang. Masa sudah begitu anak turunan harus bayar? Mana ada? Ini saja sudah saya harus membayar, sudah sangat tidak wajar. Akhirnya dibuat anak turunan harus membayar. Itu kan sudah terlalu berlebih. Lalu yang saya harapkan juga bahwa ini berlaku untuk seluruh masyarakat. Kenapa? Itu kita harus bersama-sama.
Kalau saya misalnya hanya menang di sini, saya akan digugat dengan cara lain. Jadi harus keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.